Pemangkasan suku bunga ini kan sangat beragam sekali menurut setiap institusi begitu. Kalau kita lihat institusi internasional Moody's bahkan memproyeksi pemangkasan suku bunga akan terjadi di akhir Juli ini dari The Fed begitu. Anda sendiri seperti apa melihatnya? Apakah mungkin ada pemangkasan di akhir Juli nanti? Iya, jadi kalau dari proyeksi di tim ekonomi kami melihat The Fed ini probabilitasnya kemungkinan paling cepat memang di September atau bisa terjadi malah di Desember tahun ini ya. Yang pertama kalau misalnya mau lihat di Juli, ini kan dari sisi arah inflasinya juga masih di level 3% walaupun sudah di disinflationary path. Dan juga kemungkinan di sini pelaku pasar juga masih melihat kalau GDP yang akan dirilis kalau kita lihat di Kamis malam nanti untuk US ini relatif rebound ya dari membaik dari kuartal 1 yang 1,4 diperkirakan malah bisa tumbuh di 2%. Nah, melihat hal ini juga kalau misalnya nanti data-data rilis ekonomi di US relatif nggak yang signifikan melambat, bahkan GDP-nya tadi beneran bisa lebih baik, kayak sih potensi untuk penurunan suku bunga US di bulan Juli ini relatif belum cukup kuat ya kemungkinannya, serta kalau kita lihat adalah dari sisi ketidakpastian proses kalau kita lihat jalannya menjelang pemilu di US ya, di mana yang terbaru Biden sendiri yang mundur ini juga menambah dari sisi ketidakpastian. Jadi pasti The Fed juga akan berhati-hati melihat makroekonomi fundamental dan juga dari sisi perkembangan politik di US sendiri. Baik, bagaimana dengan Bank Indonesia? Anda lihat jika memang The Fed akan melakukan pemangkasan di akhir tahun ini, kapan BI baru bisa melakukan pemangkasan? Apakah mungkin ahead the curve? Iya, jadi kita juga masih melihat Bank Indonesia seperti juga yang terakhir di RDG ya, BI sendiri juga menyampaikan bahwa akan berhati-hati dan kita juga setuju dan di sini kita melihatnya ya konsep kehati-hatiannya BI dalam memanage tadi outflow, inflow investor asing, begitu juga perkembangan dari nilai tukar rupiah di sini kan kemarin di pekan lalu sempat menguat di bawah level 16.100, namun kembali lagi di hari ini kalau kita lihat cenderung melemah ke kisaran di 16.200-an. Dan melihat perkembangan ini dari sisi volatilitas nilai tukar rupiah yang masih cukup struggle untuk bisa terus memaintain posisi dia yang menguat, kita melihatnya Bank Indonesia kemungkinan paling cepat di sini adalah di awal tahun 2025. Karena seperti yang kita ketahui juga tadi di tengah perkembangan pemilu di US dan Euro area, begitu juga kita di domestik yang tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Jadi pasti investor asing untuk masuk juga cenderung masih wait and see. Dan ya tadi Bank Indonesia toolsnya adalah untuk menjaga rupiah, salah satunya masih memaintain imbal hasil yang menarik. Baik, kita beralih lagi ke Revo. Revo seperti yang disampaikan oleh Ibu Hosdiana begitu, di mana akan terjadi pemilihan umum di Amerika Serikat di tahun ini begitu. Apakah kalau berkaca dari pemilu-pemilu AS sebelumnya ini akan sangat berpengaruh terhadap mata uang emerging market seperti rupiah? Oke, jadi pemilu itu kan biasanya identik dengan banyaknya uang yang beredar gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa ketika memang kayak sebagai contoh ketika pada saat kita di Indonesia saja pemilu gitu ya, di sekitar berarti awal tahun ini ataupun di November Desember tahun lalu, itu kan uang yang beredar banyak gitu ya untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kan akhirnya inflation juga mengalami kenaikan karena semakin banyak ya supply yang beredar gitu, uang yang beredar atau M2 bro ya, broad money supply-nya. Sementara di US sana saat ini kan kita tahu pemilihan itu di 5 November hari Selasa. Jadi kalau kita berbicara saat ini kan berarti kurang lebih mungkin 4 bulan lagi menjelang November tersebut. Jadi saya rasa memang ada potensi untuk M2-nya atau memang uang yang beredar akan semakin banyak. Ini yang kita khawatirkan terjadinya lagi nanti berhubungan dengan inflation. Ketika inflation dia mengalami kenaikan, maka ada potensi memang suku bunga masih belum bisa diturunkan lagi. Ketika suku bunga masih belum diturunkan, maka berpotensi DXY-nya bisa lagi menyentuh angka 105. Ketika itu terjadi, emerging market currency, salah satunya juga rupiah, juga berpotensi masih terus tertekan. Jadi dampak lanjutnya kurang lebih seperti itu. Salah satunya adalah pemicu dari sisi US election, berarti dari sisi bisa jadi inflation-nya nanti yang masih berkutat di sekitar angka 3%. Baik, di sisi lain dari domestik kita tahu juga kita akan ada momen pilkada begitu. Apakah menurut Anda ini cukup kuat juga untuk menaikkan peredaran uang dan mungkin bisa memicu inflasi? Ya, salah satunya juga itu ya, memang pilkada di kita juga memang mungkin nampaknya nggak sebesar yang pilpres sebelumnya di awal tahun, tapi memang itu juga menjadi kita perhatikan consumption bisa jadi mengalami kenaikan.
Di tengah pilkada ini uang beredar juga akan semakin banyak, ditambah juga kita berbicara di momen-momen second half tahun ini itu ada La Nina ya. Jadi dengan adanya momen La Nina ini biasanya kalau kita bicara historical itu inflation biasanya mengalami kenaikan. Jadi karena kita tahu ya distribusi akan semakin terhambat dan lain sebagainya. Jadi ketika ada La Nina, ada juga US election di sana, kemudian di Indonesia ada pilkada. Jadi 3 hal ini setidaknya yang membuat nampaknya juga inflation berpotensi ada mengalami kenaikan. Baik, kita beralih ke Ibu Hosiana. Ibu Hosiana, banyak analis ini yang memprediksi kinerja perbankan kita tidak akan sebaik tahun lalu begitu karena ada pelemahan rupiah dan juga era suku bunga tinggi ini. Apakah menurut Ibu mungkin kita akan cukup melihat kredit ini tumbuh di bawah tahun lalu atau menurut Anda masih bisa untuk melihat pertumbuhan lebih dari tahun sebelumnya? Iya, jadi bagaimana nanti kinerja perbankan ya di sepanjang tahun 2024 ya kita melihat dari prospek pertumbuhan ekonomi sendiri. Ini kalau kita lihat sedikit kemungkinan bisa full year ya, jadi kemungkinan sedikit lebih rendah, tapi masih tetap di kisaran 5%, mungkin berkisar di 5,02. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya sedikit melambat, ada kemungkinan juga prospek dari kinerja perbankan juga sedikit melambat ya. Tapi ini kalau kita ngomong secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita ngomong spesifik ke beberapa perbankan, kalau kita lihat dari kinerja big banks justru masih tetap tumbuh secara year on year gitu ya. Maksudnya lebih baik dari kinerja di 2024. Jadi kalau untuk big banks kalau kita lihat bisa lebih baik ya kecenderungannya dari tahun lalu. Cuma kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sendirinya ini cenderung melambat untuk full year 2024 karena dampak rambatan dari kenaikan suku bunga yang tertransmisi ke melambatnya aktivitas ekonomi. Jadi mungkin nanti ada beberapa perbankan yang menghadapi perlambatan kinerja. Itu maksudnya ya sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri gitu ya, dampak rambatan dari tingkat suku bunga yang tinggi ini. Baik, lalu bagaimana bila pemangkasan suku bunga ini benar-benar telah terrealisasi ya di akhir tahun ini? Seperti apa kinerja perbankan nantinya? Apakah menurut Ibu ini bisa langsung agresif atau tetap saja akan wait and see terlebih dulu? Oke, jadi kalau untuk pemangkasan suku bunga yang agresif, ini kita belum melihat arah yang memang benar-benar akan agresif ya. Kita pasti melihat Bank Indonesia maupun The Fed juga pasti akan berhati-hati dalam menyikapi si electionnya ini sendiri. Karena tadi seperti disampaikan dari sisi uang beredarnya gitu. Namun kayaknya untuk arah kenaikan atau misalnya menahan lebih, untuk kenaikan emang udah kayaknya itu udah nggak menjadi bahan pembicaraan. Tapi suku bunga yang agresif kita lihat mungkin nanti baru akan terjadi kalau untuk Bank Indonesia pasti nggak akan yang jauh-jauh dari level sebelum pandemi ya. Jadi di 2019 tingkat suku bunga ada di 5,5% ya. Kemungkinan kalau kita mau bilang seagresif apa Bank Indonesia, kemungkinannya nggak akan yang lebih dalam kecenderungan dari 5,5% itu sendiri. Nah itu bisa dibagi nih di sepanjang tahun 2025 mendatang. Akankah Bank Indonesia menurunkan berarti sekarang 6,25, sekitar 75 basis point gitu di dalam 1 tahun mendatang. Itu sih kita ngelihatnya sih ada ruang ya kalau tadi si The Fed-nya memang benar-benar melakukan tingkat pemotongan suku bunga. Karena pasti gini, Bank Indonesia akan menjaga risk premium spread-nya dengan si Fed rate itu sendiri. Jadi kurang lebih akan berdinamika ya di kisaran di 300 hingga kalau kita lihat 450 basis point. Baik sekali.